wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu-ibu, ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yang mana di bulan ini Ibunda Aminah detik-detik menunggu hari kelahiran Rasulullah. Tanggal berapa Rasulullah lahir, Bu? 12 Rabiul Awal. Berarti 10 hari lagi beliau lahir kan? Ini tanggal 2 Rabiul Awal. Dan bersyukurlah kita yang selalu mengingat hari kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan nanti itu bersama-sama bergandengan tangan bertamu Rasulullah. Ya gini Bu. Amin. Amin. Sebagai wujud cinta ke Rasulullah, ibu-ibu, kita sudah melazimkan setiap hari Jumat, hari yang paling dicintai oleh Rasulullah. Penghulunya hari kita membaca Yasin dan kita bersolawat kepada Rasulullah bersama-sama. Ya kan Bu? Itu suatu hadiah terbesar anugerah kepada kita kelompok Yasinan Muslimah. Dan untuk itu ibu-ibu, ada 9 larangan Rasulullah. 9 larangan Rasulullah untuk saya ibu, untuk kita umat beliau. Yang terkadang kita melanggarnya Bu, tanpa kita sadari. Tidak ada kesengajaan ini melanggar, karena tidak tahu. Jadi yang Bu termasuk baru tahu pula Bu. Jadi yang Bu baru tahu, ambo lagi tahu pula. Ya Bu. 9 larangan Rasulullah. Yang pertama, menceritakan hal yang palsu untuk menghibur bagalak-galak. Padahal cerita itu tidak ada, tapi dibuat-buat saja dengan maksud untuk meramaikan suasana. Nah, kan sepele itu sebenarnya Bu ya. Nah, tetapi itu dilarang oleh Rasulullah. Dan kenapa itu dilarang? Nah, itu ya Allah dan Rasulnya yang tahu. Karena itu hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Berarti hadis itu sahih ya Bu. Kalaulah sahih itu tidak perlu pertanyakan itu. Apa hadis di situ? Celakalah bagi orang yang berkata bohong untuk menjadikan orang lain tertawa. Nah, jadi awak ingin membuat galak kecewa kan? Awak karang-karang cerita. Itu ternyata dilarang oleh Rasulullah. Kodapek kita hindari ya Bu ya. Nah, kan itu hal sepele kecewa. Wah, enggak tahu selama ikur enggak Bu? Nah, ambo sedih kalau baru tahu. Jadi itu ambo gitu tahu. Yang kedua, mentertawakan orang yang kentut. Itu Bu, indak boleh. Misalnya awak dalam pertemuan ko atau di mana saja lah, aduh kawan awak sebelah kantut. Kantut tas sapi gitu kan. Ah, galak awak. Weh, kantut koyo si anu kantut. Ah, heboh lah ruangan tuh sadunya. Itu dilarang mentertawakan orang yang kentut. Jadi kenapa itu dilarang? Mungkin lah tahu aja itu. Bapak dilarang, Bu? Malu kawan. Mempermalukan orang. Itu benar Rasulullah menuntut awak tidak boleh awak magih malu kawan. Apalagi membongkar aib kawan. Nah, mempermalukan juga tidak boleh. Jadi kok ada anak kantut, diamkan saja. Tidak sengaja lah peh dong. Apalagi awak lah umum deko nak ya payah menahannya. Alapeh dalam tas sapi, begitu dek menahan kan? Nah, itu yang kita hindari, tidak usah ditertawakan. Setelah itu terlalu banyak tertawa. Tidak lo boleh dah Bu, terlalu banyak tertawa. Boleh tertawa, tapi seperlunya. Karena tertawa tadi ubek lo nabu, tidak ada wak galak, tagang lo sarafnya. Cuman porsinya jangan terlalu banyak. Sestek galak, sestek galak, sestek galak. Itu tidak boleh Bu. Kenapa dilarang? Lihat tahu Bu alasannya? Lihat tahu Bu? Ini tahu. Alasannya kalau kita terlalu banyak tertawa, hati waktu menjadi keras. Keras hati waktunya. Nah, itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hati keras itu maksudnya awak happy setaruh. Happy saja taruh, bergembira, senang-senang, galak-galak, akhirnya lupa, lalai jo perintah, lalai jo larangan. Tidak masuk kebenaran cik Allah itu. Oh, galak-galak, saya kerja kan? Woi jangan budi tuju galak saya kerja kau mah. Tu basuh dan galak je kau taruh, basuh dan galak je kau taruh. Itu sekuati den lah, akan itu tidak masuk kebenaran lah. Jadi itu dilarang di Rasulullah, terlalu banyak tertawa. Bukan berarti dilarang ibu galak doang. Nah, jangan salah mapolo ibu nanti ya. Terus yang kampe Bu, bernazar. Bernazar itu dilarang di Rasulullah rupanya Bu. Nah, kenapa dilarang?
Karena bernazar itu Bu, kan wak mengecek misalnya anak wak kok masuk kuliah atau mencari kerajo gitu. Di kok dapet anak den kerajo, ya Allah, den undang kamari fakir miskin makan. Gak sekian orang kali masak-masakan. Jadi kalau ndak dapet, ndak masuk kerajo, anak tuh ndak kamar dia makan orang tuh dah. Kan itu tiba itu. Jadi bernazar tadi itu dilarang Ibu, karena bernazar itu hanya diucapkan oleh orang-orang yang pelit. Orang yang ndak nio baragia, orang yang maleh bapuaso. Kan ada yang puaso nazarnya itu. Dan kok jebol kok bisa dan puaso 3 hari berturut-turut atau puaso seminggu berturut-turut. Jadi kalau ndak ada sesuatu yang dijanjikan Allah, itu ndak puaso itu dah. Nah, itu. Jadi dilarang oleh Rasulullah bernazar karena nazar itu tidak akan merubah takdir. Nah, jangan Ibu sangko kok bernazar dan bekoha, betul ndak lulus jadi lulus, anda ado tuh dah. Ya, nazar tidak merubah takdir. Nah, setelah itu kan hal-hal baru dia Wak ya Bu. Wak menganggap selama itu pasang nazar. Nah, gampang mana Wak puasa sehari, sedekah 100.000 kan itu tuh. Nah, berarti orang yang suka nazar tuh orang yang pelit. Itu dilarang dari Rasulullah. Dihentikan. Nah, selanjutnya memaksakan diri menjamu tamu. Umpama ada tamu ketibo, onde wak dak sebagai nanado ke batana wak baris tekong adonya. Anak kadi masak sambal tak perlu ado do. Apa iyo wak butang. Dia salang dan barela dengan ketibo tamu beko. Indah lo boleh tu rupanya. Hidangkan apa adanya. Kan indah Islam Bu kan? Tidak ada pemaksaan dah. Ado wak ayi putih lagi ya. Dan tumbuhlah hutang dek karena menjamu tamu. Memang tamu tadi rahmat. Nah, tapi kalau diiringi dengan pemaksaan menjamu tamu, itu sakit kepala wak jadinya kan? Jangan sampai betul tidak berutang wak jadi kan? Jadi jangan terpaksa menghidangkan tamu. Sudah itu mengambil barang orang lain tanpa izin. Mengambil barang orang lain tuh lah jelek tahu anak-anak kok. Nah, itu riwayat Abu Daud Tirmizi. Berarti sahih juga hadisnya. Nah, itulah jaleh dan diambil barang orang lain arni tanpa izin. Iku mik arni lah pinjam kemana bambi ada kola. Nah, setelah itu yang ketujuh memuji orang lain berlebihan. Nah, Bu, kan sederhana tuh kan? Tidak boleh berlebihan memuji deh Bu. Umpamanya mengecek Siti kok eti cantik dia. Sudah itilah cantik, eti baik lo lai, dermawan. Terus pandai eti bakawan, pandai eti mengaji, pandai eti. Tidak boleh itu Bu. Bukan cemee, taruhlah tulus awak memuji, tapi berlebihan tadi tidak boleh. Akibatnya apa? Yang dipuji tadi akan menimbulkan kesombongan di hatinya. Nah, sombongnya, lupanya ke dirinya, lebasonya makhluk biasa. Jadi kalau wak kama muji, sekedarnya cantik gini ya, sana tiba mencari. Iko sudahlah, dia pintar banget gini. Banyak tidak berdoa ya, capek menghafal ya. Terus seorang ibu yang baik, istri yang baik, pokoknya selalu pujian tiba sadonya. Itu tidak boleh. Jangan berlebihan. Setelah itu sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan. Yang ke-8, lah taidang makanan masuk waktu sholat. Sholat awak itu dilarang dari Rasulullah. Makan dulu kalau makanan terhidang. Tapi jangan disengaja waktu sholat kan masuk dihidang celuk dia tak boleh apa. Jangan disengaja pula Bu. Segala sesuatu innamal amalu binniyat. Segala sesuatu ni awak. Kalau lah pasang ni model itu tuh masalah besar lah. Jadi kalau lah dihidangkan di sini masuk waktu sholat makan dulu Bu. Jangan dihidangkan dulu nak ya. Setelah itu ada khusyuk sembahyang buku dah. Nah, sudah itu yang ke-9 berbuka dulu. Berbuka dulu seadanya. Ayo masuk nama nih dasar gua awak sembahyang ya. Jadi wak bertanang buku. Kalau ndak model itu kakaknya wak payah wak maghrib. Tengok kan tuak lain. Talambe wak maghrib kan. Nah, itu. Jadi yang ke-9 ibu-ibunya 9 larangan Rasulullah tadi kan. Ke masjid terburu-buru untuk mengejar agar tidak masbuk atau menjadi jemaah yang terlambat.
tadang azan kemudian nira kan dake masjid itu tadang azan Allahu Akbar bagage tak lembek dan gage kaja manja ayi jadi nira kan gage lari-lari biar tidak terlambat. Tidak boleh model itu. Tetap nira tadang azan nira berwudu seperti biasa tapi tidak lo dilalai-lalaikan dah. Nah, dialah talambek ya, talambeklah mulai imam serakaat, tidak masalah diikuti. Kenapa dilarang model itu? Karena kalau wak terburu-buru, leh bisa wak sholat tenang. Pacu jantung. Jangan begitu sih jadi kan. Jadi mendatangi sholat dalam keadaan tenang, selesai sholat tenang pula. Abiku lah sudah boleh awak kau suka mampir ditampil di tepi dekat ke pintu kok awak sama-sama rayo misalnya kan mampir tampil di pintu dia capek keluar itu tidak boleh dilarang di Rasulullah. Jadi kalau sholat tadi batanang awak menghadiri sholat batanang pula awak menyelesaikan sholat. Ibu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.